Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online. Saya ucapkan salam kasih Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memelihara setiap kehidupan kita. Dengan itu, mari kita mulai ibadah kita. Kita mau muliakan Tuhan, kita angkat pujian dengan judul Karya Terbesar. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Nanti saya undang Bapak Lewi untuk satukan kita di dalam doa pembukaan. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
Segala puji syukur hanya bagimu, Allah yang kudus, Allah yang kasih bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih kemurahan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, umat yang Engkau tebus, datang di pagi hari ini beribadah kepadamu, bersinandung kepadamu. Memang karena Engkau adalah Allah kami, Engkau yang kami sembah, yang kami puja di dalam hidup kami ini. Itulah sebabnya Bapa, ibadah kami ini Engkaulah yang hadir, Engkaulah yang memberkati kami. Dari permulaan, dari senandung pertama kami sampai senandung-senandung kami kepadamu nanti, Tuhanlah yang menerima. Dan juga Engkau memberkati kami melalui firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar terus bertambah-tambah berkat kami Bapa, semakin terang mata kami Bapa, semakin boleh kami Tuhan memenangkan hati-Mu Tuhan, menenangkan hati-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jadi ada dupa dari umat-Mu, dari umat Cimindir ada dupa. Terima kasihlah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Kami tidak tahu. Memang kalau ada sakit Tuhan, Tuhanlah menyembuhkan. Biar jangan ada alasan Tuhan, biar jangan itu Tuhan menjadi dia Tuhan nggak datang beribadah, tapi Tuhanlah menyembuhkan itu. Biar bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami pulang nanti dari tempat ini, kami bawa berkat-Kamu melalui firman dan roh yang Kau percayakan bagi kami. Kami serahkan doa kami kepadamu, Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya dengan judul Keindahan dalam Yesus. Hadapanku, namun
Yesus, karena Yesus menuntun hidupku. Ya, puji bagi Tuhan. Pujian ini sungguh indah bagi kemuliaan nama Tuhan, bahwa hidup kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran diri sendiri, dalam keangkuhan, tapi ketika kita jatuh, kita akan mudah jatuh. Tapi ketika kita hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang tidak kurang panjang menopang dan menuntun dalam kebenaran firman-Nya. Dengan itu marilah kita mendekatkan hati kita ke hadirat Tuhan. Dengan itu marilah kita puji Dia, muliakan Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Kita angkat pujian selanjutnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Berjalan di sisi-Mu, Kau bimbingku di setiap langkah. Kau pegang tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, Ku puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisi-Mu, Kau bimbingku di setiap langkah. Kau pegang tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita mundur kembali. Ya, jemaat, mungkin ada yang mau bersaksi, diberi kesempatan, diberikan waktu selama 2 atau 3 menit. Yang ada yang mau bersaksi, dibuka kesempatan. Ya, mungkin belum ada ya. Nanti mungkin minggu depan kali ya. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
karena tiba waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian Gembala yang Pengasih. Gembalaku, gembala yang pengasih. Gembalaku, gembala yang pengasih. Baitnya yang kedua. Gembalaku, sedang kita semuanya bangkit berdiri. Gembala yang pengasih, perhatianmu terhadapku tak berpangipur. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Kau menyelamatku dari Gembalaku, gembala yang kasih. Aku bersamamu selamanya. Baitnya yang ketiga, Gembalaku. Gembalaku, Kau yang mengorbankan hidupmu
akan serahkan kepada pendeta muda Ada Risipan. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika domba-domba ada di tangan-Mu Tuhan, ada kepastian, ada kehidupan, ada keselamatan yang Kau berikan, janjikan Tuhan. Kau adalah gembala pengasih Tuhan, yang mengorbankan Tuhan segala yang ada dalam diri-Mu Tuhan, baik itu kehendak-Mu, baik itu harga diri, sampai diri-Mu Tuhan rela dikorbankan bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah bukakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berdiri Tuhan, bahkan berlutut Tuhan, untuk bersama-Mu bersama-Mu selamanya Tuhan. Kuasa jahat yang mengganggu pikiran kami lewat roh-roh yang tidak taat, lewat roh main-main saat mendengar firman-Mu, tidak sungguh-sungguh kami tolak, kami usir dalam satu nama-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita lanjutkan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, cukup dulu sampai situ. Kalau di ayat selanjutnya dikatakan, maka tegaklah kepalaku menghadapi segala musuh-musuhku. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini mengenai tempat perlindungan. Ya, tempat perlindungan harus kita miliki pada akhir zaman ini, karena kita itu sebagai bangsa yang lemah, kehidupannya lemah, kita tidak memiliki kekuatan. Tetapi kalau kita memiliki tempat perlindungan yang kuat, kita akan aman di tempat perlindungan tersebut. Dan Daud di sini menyatakan tempat perlindungan yang aman hanya dari pondoknya, ya, di dalam kemahnya. Berarti tempat persembunyian atau tempat perlindungan Daud ini tempat yang dikatakan oleh manusia sangat lemah. Daud tidak menganggap tempat perlindungan yang aman adalah benteng pertahanan atau kubu pertahanan yang kuat, karena walaupun secara manusia itu kuat, tetapi secara rohani atau bagi Daud tempat perlindungannya itu sangat-sangat lemah. Ya. 2 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Ya, ini contoh bagi Yoas, ya, seorang bayi kecil yang menjadikan tempat tinggal Tuhan, ya, tempat perlindungan yang amat. 2 Raja-Raja 1 boleh, ayat 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Ya. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Ya.
memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Ya. Sementara Atalia memerintah negeri. Ya, jadi kita lihat ada seorang bayi Yoas yang akan dibunuh oleh neneknya sendiri. Ya, karena neneknya ini akan mau memerintah sebagai pemerintah di Yerusalem, tetapi di sini ada Yoseba, ya, menculik Yoas, dan Yoas ini aman selama 6 tahun lamanya, dan nanti akhirnya Yoas ini menjadi raja. Ya, jadi tempat perlindungan yang aman bukan terletak dari mana kekuatan secara fisik, ya, kokohnya pertahanan atau apapun, tetapi di mana ada Tuhan, di situ letak perlindungan dan kekuatan anak-anak Tuhan. Kita sudah mendengar beberapa contoh perlindungan. Ya, yang pertama pada zaman Nuh melalui bahteranya. Nah, kita akan lihat sekarang yang kedua, tempat perlindungan aman yang kedua ada di tanah Goshen. Ya, kita ulang-ulangi supaya menjadi kepastian bagi kita. Ya, yang kedua sekarang kita mengambil contoh tempat perlindungan di tanah Goshen. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Kejadian 47 ayat 6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Ya. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Ya. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Ya, kalau kita di sini di tanah Mesir ada satu tempat yang terbaik, yaitu di tanah Goshen. Ya. Tempat ini nanti akan didiami oleh Israel. Ya, pertama itu diberikan kepada Yakub, Yusuf, dan semua anak-anak Israel di tempat yang terbaik. Karena Yusuf sudah memberikan yang terbaik bagi Mesir, makanya diberikan yang terbaik oleh Firaun. Ya, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dimanapun juga. Kalau kita seperti Yusuf, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, ya, tidak mengambil bagian dari dosa-dosa orang Mesir, ya, dunia ini, nah, kita pun pasti akan diberikan tempat yang terbaik, sekalipun diberikan oleh Firaun, karena Firaun itu terkenal sebagai orang yang kejam, ya, sebagai orang yang tidak manusiawi. Tetapi pada zaman Yusuf, Firaun dia bisa membedakan mana orang benar, mana orang yang tidak benar. Ya, makanya Firaun memberikan tempat yang terbaik bagi Yusuf dan juga Yakub beserta keturunannya. Teruskan. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Iya. Nah, di dalam Kejadian 47, lihat yang ke-6 ini, Goshen disebut tempat yang terbaik. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam Keluaran 8 ayat 22 sampai 23, Goshen sudah menjadi tempat perlindungan, bukan saja menjadi tempat yang terbaik, sudah menjadi tempat perlindungan. Keluaran 8 ayat 22 sampai yang ke-23. Keluaran 8 ayat 2. Ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Ya, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. ya, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Ya. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya. Teruskan. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu,
besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ya, jadi kita lihat di sini Goshen diberikan Firaun kepada Yusuf dan Yakub sebagai tanah yang terbaik. Ya, jumlahnya pada saat itu 70 jiwa. Ya, 70 jiwa. Kalau kita lihat Yakub ini punya anak 12. Dan selanjutnya dari keturunannya ada 70. Ya, ini menggambarkan bagaimana Yakub adalah gambaran dari Roh Kudus hujan akhir. Ya, kegerakan Roh Kudus di dalam zaman akhir nanti diawali dari Tuhan Yesus. Ya, gereja hujan awal diawali dari Yesus yang nanti punya 12 murid. Dan selanjutnya ada 70 murid. Ya, di sini juga Yakub punya anak 12 dan keturunannya jumlahnya 70 jiwa. Ya. Dan kita akan belajar mengenai Goshen. Ya. Jadi Goshen yang pertama adalah tempat pertumbuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya. Tempat yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Ya, selama bertahun-tahun Goshen ini menjadi tempat tinggal bagi Israel. Dan bangsa Israel akhirnya berkembang biak di tanah Goshen. Dan di tanah Goshen ini Israel menjadi kuat. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 1 sampai orang Mesir pun takut. Orang Mesir pun takut kepada orang Israel. Mereka takut diperangi karena jumlahnya besar dan menjadi bangsa yang kuat. Jadi di tanah Goshen ini membentuk dasar, ya, pembentukan dasar bagi orang Israel jadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang bertumbuh dan menjadi bangsa nanti yang disertai oleh Tuhan. Ya, Goshen artinya adalah tempat yang subur. Ya. Goshen artinya tempat yang subur dan nyaman. Ya, Goshen juga artinya adalah mendekatkan diri. Nah, itu artinya Goshen. Berarti kalau tempat yang subur menjadi tempat yang cocok bagi Israel, karena Israel ini mayoritas seorang gembala. Pekerjaannya itu sebagai gembala domba, kambing domba. Ya. Nah, tetapi ketika terjadi kelaparan di tanah Goshen, nah Goshen tetap tidak mengalami namanya kekeringan yang begitu hebat. Ya, karena domba-domba ketika di tanah Goshen bisa makan rumput. Ya, berarti Goshen sekarang adalah gambaran dari pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa kemampuan Tuhan untuk memelihara umatnya ini tidak bisa kita pungkiri. Dan kalau Tuhan memelihara umatnya, pemeliharaannya ini pemeliharaan yang ajaib. Ya, pemeliharaan ajaib. Bayangkan bagaimana mungkin bisa Yakub berpikir bahwa Yakub mendapatkan tempat yang terbaik. Tempat di mana Tuhan memelihara kehidupan Yakub dan anak-anaknya. Ya. Jadi Goshen adalah tempat pemeliharaan. Tetapi yang kedua, Goshen juga adalah tempat perlindungan. Ya. Jadi Goshen berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi umat Israel, supaya terhindar dari sebagian besar, bahkan seluruh dari bala atau malapetaka atau kutuk yang diberikan Tuhan kepada tanah Mesir. Dan tempat ini benar-benar dibedakan oleh Tuhan dan benar-benar dipisahkan oleh Tuhan.
Ketika Mesir mengalami 10 tulah, ya, keadaan Mesir itu hancur lebur, ya, berantakan. Bahkan banyak, kalau kita lihat, boleh dibaca dulu berbagai macam tulah di tanah Mesir. Dalam Keluaran 7 ayat yang ke-14. Keluaran 7 ayat 14. Tulah pertama, air menjadi darah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ya, cukup sampai di temanya saja. Tulah pertama, air menjadi darah. Ya, kalau di sini kita lihat ketika air menjadi darah, orang Mesir tidak bisa meminum air, terutama dari Sungai Nil. Ya, karena ketika ada darah, di situ ada bau busuk. Ya, kita pernah ya beberapa tahun lalu ya, ada pernah di sumur kita itu ada tikus mati, ya, bau bangkai sampai ke atas itu sampai kurang lebih 1 bulan, ya, 1 bulan, sampai kita masukkan kaporit di sumur itu, tetap beberapa lama kemudian baunya itu ada dan kita tidak berani minum, ya, sampai airnya juga kelihatan ada minyak, ada minyaknya. Wah, kita tidak berani minum, ya, bahkan sampai mandi pun kita ke rumah tetangga, ya, pertama kali, tapi akhirnya kita beranikan saja karena tidak enak mandi terus di rumah tetangga, tapi akhirnya bau, ya, akhirnya bau. Nah, itu ya, kalau misalnya ada sungai yang tercemar, ya, jangankan untuk minum, untuk mandi pun orang akan segan. Nah, ini penderitaan. Jadi air gambaran dari kepuasan. Ya, kalau dulu kepuasan itu di dalam dunia, ya, Tuhan nanti akan buat, ya, kepuasan di dunia itu akan menjadi suatu bangkai yang berbau busuk, sehingga orang tidak akan mengalami kepuasan di dalam dunia. Nah, yang kedua adalah katak. Ya, katak ini menghinggapi. Nah, kalau dalam Wahyu dikatakan katak ini roh najis. Ya, ini kutuk yang ada di tengah-tengah dunia. Ya, di dunia ini semua dari segi kehidupan, dari macam-macamnya pekerjaan, semua sudah disusupi roh-roh najis. Ya, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk. Ya, nyamuk kalau untuk kehidupan kita sekarang, ya, sangat menderita, apalagi kalau nyamuknya itu nyamuk demam berdarah. Ya, jadi penderitaan dari segi jasmani kita. Terus yang keempat, lalat pikat. Ya, lalat pikat. Yang kelima adalah sampar pada ternak. Ya, ini tulah ini menyasar, ya, terkena kepada harta kita. Ya, penyakit sampar pada ternak. Ya, beberapa bulan atau tahun lalu ada namanya penyakit gigi dan mulut, ya. Hidung dan mulut. Ya, hidung dan mulut. Jadi kalau kita tidak sebagai peternak, kita tidak mengerti bagaimana orang menderita ketika ternaknya mati. Ya, tapi kalau peternak itu menjadi suatu tulah atau menjadi suatu kengerian bagi mereka. Karena ketika mereka ternaknya mati karena wabah, ya, dagingnya ini tidak bisa dijual. Karena pada saat ada wabah, daging itu sangat drastis turun, ya, turun harganya. Nah, terus ada barah, tulah ke-6 barah, tulah ke-7 hujan es. Nah, ini merusak tumbuh-tumbuhan.
Ya, merusak tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya tulah ke-8 belalang, ini merusak tanaman-tanaman. Ya, sudah dihajar oleh hujan es, dirusak juga oleh belalang. Dan yang ke-9 gelap gulita. Ya, gelap gulita di mana seorang pun tidak dapat keluar rumah. Ya. Dan yang selanjutnya tulah 10. Tulah ke-10 apa? Anak sulung mati. Ya. Anak sulung mati. Berarti ini adalah kesedihan. Ya. Jadi ketika tanah Mesir ditulahi, tanah Mesir ini mengalami suatu kengerian. Ya. Suatu kengerian di mana di tanah Mesir terjadi kerusakan, malapetaka dan kehancuran, bahkan tangisan di mana-mana. Ya, tetapi di tanah Goshen tidak ada satupun yang terkena tulah dari Mesir. Ya, tidak ada satupun tulah yang mengena. Ya, hanya tanah Mesir saja, hanya tanah Mesir saja. Ya. Jadi yang kedua, Goshen adalah tempat pelindungan dan tempat keterpisahan. Jadi Goshen berfungsi sebagai tempat pelindungan bagi umat Israel dan terhindar dari bukan sebagian besar, dari semua malapetaka yang Tuhan tulahi di tanah Mesir, dan tempat keterpisahan. Ya, jadi gambaran dari tempat nanti terpisahnya umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Tapi Goshen juga adalah menjadi tempat yang ketiga, adalah tempat kekejian bagi Mesir. Kejadian 46 ayat yang ke-34. Kejadian 46 ayat yang ke-34. Kejadian 46 ayat 34. Maka jawablah hamba-hamba ini, saya ulangi, maka jawablah hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ya. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, jadi satu sisi Goshen tempat pemeliharaan dan juga tempat pelindungan, di satu sisi juga Goshen menjadi suatu tempat kekejian bagi orang Mesir. Ya, nah sekarang kita belajar untuk sekarang pada zaman akhir apa yang disebut Goshen. Ya. Jadi Goshen dalam zaman akhir ini menunjuk kepada tempat penggembalaan. Ya, tempat penggembalaan. Jadi tempat pelindungan Tuhan ada di dalam penggembalaan. Ya, makanya di dalam kerajaan sorga ada satu sistem yang harus kita ketahui. Ada sistem kerajaan, tetapi ada juga sistem penggembalaan. Ya, makanya kalau ada seorang pendeta juga disebut sebagai seorang gembala. Ya, jadi melalui sistem penggembalaan ini akan terjadi nanti suatu pemisahan, ya, dan juga suatu perbedaan yang jelas antara orang Mesir dan juga orang Israel. Nah, sekarang umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Ya. Di satu sisi nanti dunia ini akan mengalami penderitaan, ya, kelaparan, kehancuran, sakit penyakit, kemiskinan, kelaparan, bahkan tangisan. Tetapi di tanah Goshen, di tempat perlindungan kita, di penggembalaan, nah, kita akan mengalami kebahagiaan.
Nah, kalau kita lihat di dalam kemah suci, ya, jadi perlindungan yang paling aman itu adalah di dalam kemah. Ya, kemah. Makanya di sini menuju kepada penggembalaan. Nah, kita dipanggil. Nah, kalau orang sudah bisa dipilih, dia akan masuk dalam penggembalaan. Tidak sulit digembalakan. Ya, tidak liar, tidak kesana kemari, tapi dia bisa masuk dalam sistem penggembalaan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan di dalam penggembalaan? Nah, yang pertama kita harus ketahui, nah, kita harus taat dan tekun di dalam penggembalaan. Ya, karena penggembalaan ini berbicara mengenai hubungan antara gembala dengan domba. Ya, dan salah satu karakter dari domba adalah taat. Dan dia bisa mendengar suara gembalanya. Ya. Salah satu karakter dari domba, dia bisa mengenal suara gembalanya. Ya, berbeda dengan binatang yang lain. Ya, saya lihat ada di YouTube ada satu contoh, ya, ada satu contoh bagaimana domba-domba itu bisa tahu mana suara gembala dan bisa tahu mana suara bukan dari gembala. Ya, ada 3 orang. Mereka memanggil dombanya. Yang pertama tidak satu pun ada domba yang tertarik kepada suara orang ini. Suara orang yang kedua sama, dipanggil domba pun tidak ada yang tertarik, bahkan yang menoleh pun tidak ada. Sampai orang yang ketiga sama, tidak ada yang tertarik. Tetapi ketika gembala mengeluarkan suaranya, beberapa patah kata, domba-domba yang sedang makan rumput, mereka semua mendengar suara gembala. Oh, ini suara gembala. Ya, tertarik dan juga akhirnya mereka mengikuti gembala. Itulah perbedaan domba dengan binatang-binatang yang lain. Ya, jadi suara gembala dikenal oleh domba. Dan kalau dia mendengar suara lain, domba itu akan lari. Itu tabiat dari domba. Ya, jadi tidak ada sistem yang menjamin kehidupan kita di dunia ini sampai di sorga, kecuali melalui sistem penggembalaan. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 27. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan Ya. mereka mengikut aku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita sudah sering diberitahukan bahwa di dalam penggembalaan ini bukan dibuat oleh gembala, tetapi ini sistem kerajaan sorga. Ya, kita itu ibadah bukan hanya minggu saja. Ya, kita itu beribadah sebenarnya harus kita mengikuti 3 macam ibadah pokok. Ya, ada orang bilang orang Kristen ini ibadah kok cuma minggu aja ya. Tapi saya bilang kita itu malah 3 macam ibadah, 3 macam ibadah pokok. Ya, karena di sini kita nanti dipelihara. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan secara ajaib, secara berkelimpahan. Ya, sampai kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi bagi domba, rumah mereka itu bukan kandang. Ya, bukan kandang yang kuat dan kokoh. Tetapi bagi domba, rumah mereka adalah setiap saat ada bersama dengan gembala. Ya.
itu rumah bagi domba. Karena domba kalau sudah ada dekat gembala, domba itu bisa tidur dengan tenang. Ya, bahkan kalau domba itu bersama-sama dengan gembala, binatang buas itu tidak berani, ya, tidak berani. Mereka tahu ada baunya manusia, ada baunya gembala, dan juga kalau domba tidak bersama dengan gembala, itu ada baunya. Ya, itu salah satu kesaksian dari seorang gembala. Ya, jadi gembala itu kalau domba itu dekat dengan gembala, binatang buas itu tidak ada yang berani. Ya. Tapi ketika domba itu sudah mulai tercerai dengan gembalanya, nah mulai binatang buas itu berani memangsa. Karena kalau tidak bersama dengan gembala, nah, domba itu tidak ada perlindungan. Tapi kalau serigala berani memakan domba, mencabik-cabik atau mau menjadikan domba itu mangsa, nah, binatang buas itu yang nanti akan jadi bangkai. Ya, contohnya siapa? Daud. Ya, Daud ketika dilihat dombanya digigit oleh singa, dia cabik singa itu. Ya, dia robek mulutnya. Bayangkan, itu perlindungan yang kuat dari seorang gembala. Nah, jadi kita harus taat dan tekun di dalam penggembalaan. Ya, karena ketaatan ini adalah awal keberhasilan kita untuk masuk dalam kandang penggembalaan. Tetapi ketekunan adalah kunci keberhasilan kita mengikut gembala. Ya. Ada taat dan tekun, jangan dipisahkan. Karena ada orang itu taat bisa hanya seminggu, bisa hanya sehari, ya, bisa karena hal-hal tertentu saja orang bisa taat. Ya. Sudah banyak melihat di dalam penggembalaan ini, banyak orang yang taat, tetapi untuk ketekunan atau kesetiaan sangat sedikit orang yang bisa tekun dan setia di dalam penggembalaan. Ya, jadi domba ini tidak mengenal suara gembala karena 1-2 hari, ya, tetapi karena proses yang panjang, domba ini bisa mengenal suara gembala. Nah, begitu juga kita jangan hanya taat cuma sekali saja, itu belum disebut tekun, ya, belum setia. Tetapi taat dan setia ini harus kita kejar di dalam penggembalaan. Nah, yang pertama kita harus taat dan tekun di dalam penggembalaan. Ya, terutama kita ada 3 macam ibadah pokok. Ya, kalau kita masih Minggu, cobalah hari Rabu. Ya, kalau kita sudah 2, cobalah di dalam doa penyembahan selanjutnya, supaya kita meningkat dalam hal ibadah. Ya, yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat perlindungan? Kita mengenal gembala. Dan yang kedua, gembala mengenal kita. Ya, atau kita memiliki gembala Kristus. Nah, Israel punya 1 orang gembala, yaitu Musa. Ya, jadi Musa ini adalah seorang, sebelum menjadi gembala, dia adalah seorang anak kerajaan, ya, pangeran lah bisa disebut. Ya, walaupun dia diadopsi, tetapi di dalam pelayanannya lewat sistem Mesir, dia tidak bisa melayani, ya, sekalipun hanya 2 orang. Ya, sistem Mesir ini, sistem dunia ini tidak bisa melayani domba. Ya, ketika ada orang Mesir dan orang Israel, ya, orang Mesir ini mempekerja pasakan orang Israel. Musa melihat, akhirnya dibunuhlah orang Mesir. Ya, dikubur. Nah, keesokan harinya ada 2 orang Israel sedang bertengkar. Nah,
Musa di situ mau menjadi hakim atas dua orang ini. Tetapi dua orang ini berkata, siapakah engkau yang mau menjadi hakim atas kami? Ya, engkau kemari telah membunuh orang Mesir. Apakah engkau akan melakukannya pada kami pada hari ini juga? Ya, akhirnya ketahuanlah oleh Firaun. Musa akhirnya dikejar-kejar. Jadi ada tiga tahap kehidupan dari Musa. Yang pertama di Mesir, yang kedua di Midian. Nah, di Midian ini Musa dididik Tuhan menjadi seorang gembala. Ya, benar-benar domba yang digembalakan oleh Musa, bukan umat Israel, benar-benar domba. Nah, setelah Musa menjadi gembala, barulah Tuhan memanggil Musa. Ya, dan Musa ini juga gambaran dari Kristus, ya, sebagai penyelamat dan juga sebagai gembala. Nah, dalam Yohanes 10 ayat yang 11, Yohanes 10 ayat yang 11, Yohanes 10 ayat 11. ya, Akulah gembala yang baik. ya, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. teruskan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ya, jadi ada mental pemilik, ada mental upahan. Ya, kalau misalnya kita diupah, misalnya kerja di salah satu toko, misalnya kita sudah tahu nih jam pulang jam 9. Misalnya kita mau tutup toko, ya, apalagi kalau misalnya pegawai misalnya Indomaret, pegawai Indomaret, kalau misalnya sudah masuk jam 10 lebih 1, ada orang datang mau beli, ya, kalau karyawan bilang udah tutup Pak. Tapi kalau misalnya warung, coba di sini kalau warung pas mau tutup ada yang beli, tiba-tiba kita bilang besok aja. Tutup. Tidak mungkin. Ya, kalau sebagai pemilik kita, kalau ada yang beli, oh ya, mau beli apa? Kalau pemilik dan karyawan berbeda. Nah, begitu juga kalau kita sebagai domba. Ya, kalau kita dimiliki oleh gembala upahan, di sini gembala upahan itu tidak mau bertanggung jawab. Ya, dia akan meninggalkan domba-domba itu dan juga lari. Dan di sini dikatakan, boleh dilanjutkan? Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, Ia lari karena ia seorang upahan, ya, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, jadi di dalam dunia ini kita juga diberikan sistem penggembalaan. Ya, ada gembala agung Tuhan, ada juga gembala manusia, gembala kecil. Ya. Dan salah satu tugas dari seorang gembala adalah memberikan makan domba. Nah, sekarang sudah mulai dihilangkan. Ya, sekarang banyak gembala itu meninggalkan posnya, tempatnya. Ya, ya, sistem yang digunakan sekarang di dalam gereja Tuhan banyaknya itu sistem perusahaan, manajemen. Ya, bahkan banyak sekarang aktivitasnya seperti pasar. Ya, yang hanya mencari keuntungan semata-mata. Ya. Setiap bulan ada proyek, setiap tahun ada proyek, ya. Nanti domba itu seperti, mohon maaf, diperah susunya. Ya. Seolah-olah tidak puas dalam sistem pengembalaan. Ya, sistem, mohon maaf, kalau sistem pasar itu kalau tidak puas dengan yang satu, ya buka lagi, buka yang lain. Ya, bukan tidak boleh ya membuka cabang, tapi kalau misalnya tujuannya ya
hanya mencari keuntungan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita. Ya, bahkan nanti yang memberi makan itu bukan gembala, karena gembala sudah pusing, terlalu banyak gereja, bingung dia. Nah, nanti akhirnya diberikanlah kepada upahan. Ya, bahkan sekarang banyak gembala upahan atau seorang upahan ini yang tahbisannya tidak benar. Ya, saya melihat ada pelang ya, dilihat, wah ini saya sudah tahu orang ini kawin cerai. Jadi pembicara. Ya, menjadi pembicara. Dan banyak orang yang datang, mungkin karena sudah terkenal. Nah, jadi sekarang sistem pengembalaan sudah mulai dihilangkan. Ya, sistem manajemen. Ya, orang yang bergerak ya dibilang tertentu, wah nih sudah hebat dalam kualifikasi secara dunia, cocok. Jadi bukan tahbisan. Ya. Jadi kita harus tahu mana tahbisannya benar, mana tahbisan yang tidak benar. Nanti akan banyak pengajaran itu hanya untuk mencari massa. Ya. Yang paling gampang, saya sudah sering menerangkan, yang paling gampang itu undang artis. Itu paling gampang. Ya, baru mulai ibadah pasti berjubel itu. Ya. Saya tidak melarang artis datang ibadah, tidak. Tetapi kalau tujuannya kita datang untuk melihat artis, ya mungkin kita bilang ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya. Tapi niat kita kalau sudah tidak benar, ya. Bahkan sekarang bagaimana gereja itu dijadikan stand up komedi. Saya melihat sekali, ya. Stand up komedi. Ini saya tidak tahu apakah karena sudah kering atau sudah bingung mencari masa itu seperti apa. Nah, kita sistem dalam penggembalaan berbeda, apalagi dalam pola tabernakel. Ya, dalam pola tabernakel yang paling dipentingkan, yang paling diutamakan adalah tahbisan. Ya. Nah, sekarang kita lihat aktivitas dari Gembala Agung. Ya. Yohanes 10 ayat yang 3. Yohanes 10 ayat yang ketiga, aktivitas dari Gembala Agung. Yohanes 10 ayat 3. Dan aktivitas dari seorang gembala, ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, Ya. dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nah, jadi kalau sebenarnya dalam kandang di Timur Tengah, ya, saya lihat ada seperti kandang itu ditutupi seluruhnya, ya, dan dibuat pintu sempit. Pintu sempit ini hanya muat 1 ekor domba, ya, supaya bisa dihitung, ya, tidak bergerak dua-dua, nanti bingung. Nah, dilihat oleh gembalanya satu persatu. Nah, di sini dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, salah satu aktivitas dari gembala adalah memanggil nama kita. Nah, kita di sini tidak pernah dipanggil oleh gembala pada saat berkhotbah. Ya, nama kita
mungkin tidak pernah dipanggil oleh gembala agung secara langsung. Ya, tapi kita lihat bagaimana caranya Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Ya, itu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menunjuk kelemahan, kesalahan atau dosa kita. Ya, jadi pada saat itulah Tuhan sedang memanggil nama kita. Ya, contohnya adalah ketika Daud sedang di sini sedang bercinta dengan Batseba. Ya, kita baca dulu dalam 2 Samuel 12. Ya. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. 2 Samuel 12 ayat pertama. Ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, Ya. yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa Ya. selain dari seekor anak domba betina yang kecil, Ya, teruskan. yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama. Ayat yang keempat langsung. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, Ya. dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, Ya. dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya Ya, itu. jadi ini perumpamaan bagaimana ada seorang kaya mengambil domba dari orang miskin, ya. Padahal domba dari orang miskin ini cuma 1 dan dipelihara seperti anaknya. Tetapi ketika ada tamu, domba yang ada di tengah-tengah orang kaya tidak diambil satupun, tetapi diambil dari orang miskin. Ya, teruskan. Lalu Daud menjadi sangat Ya, marah lalu Daud menjadi sangat marah. karena orang itu, Ya. dan ia berkata kepada Nathan, Ya. demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum Ya, mati. pada saat itu Daud sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi Daud belum mengerti. Ya, tetapi harus dijelaskan oleh Nabi Nathan. Teruskan. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Ya, anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, dan orang itu harus dihukum mati, ya, karena kejamnya kepada orang miskin. Teruskan. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Ya, dia tidak kenal belas kasihan. Teruskan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Ya, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. engkaulah orang itu. Teruskan. Beginilah firman Tuhan, Ya. Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau Ya, menjadi raja. dan lain sebagainya. Aku sudah memberkati engkau banyak istrimu. Ya. Tapi mengapa engkau mengambil istri orang lain? Ya, dikatakan seperti itu. Akhirnya kita lihat di dalam ayat yang 13. Ayat 13. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, ini yang ingin Tuhan cari. Ya, ketika Tuhan mengenal umatnya, dia sampaikan pengenalan Tuhan kepada kita itu melalui firman Tuhan. Dan pengenalan Tuhan kepada kita itu sampai Tuhan tunjuk segala kesalahan kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dan kalau kita ditunjuk kelemahan kita, harusnya kita tahu saya sedang dipanggil oleh Tuhan. Nah, tapi kita lihat dalam Matius 26 ayat 23, ada salah satu juga yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia tidak mengerti panggilannya tersebut. Matius 26 ayat 23. Matius 26 ayat 23. Ya. Ia menjawab, Dia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, ya, dialah yang akan menyerahkan aku. ya. Di sini
Tuhan tidak langsung menuju kepada siapapun. Ya, tetapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Yudas. Ya. Jadi ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Teruskan. Ini pertama tidak begitu keras, tetapi yang kedua itu begitu keras. Teruskan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ya. Adalah lebih baik bagi orang itu yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan Ulangi aku. lagi. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Terus Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku, ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya, nah jadi ada dua, kita lihat dua kehidupan yang dipanggil. Tadi Daud, yang kedua sekarang Yudas. Dan ketika ada dengan 12 murid, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan 12 murid, Tuhan berkata, ada seorang yang akan menyerahkan aku. Ya, sebelumnya murid-muridnya melihat kanan kiri, siapa nih? Ya, semuanya berkata, bukan aku ya Tuhan. Semuanya. Ya. Dan Tuhan mempertegas, anak manusia pergi dan lain-lain, dan ada lebih baiknya orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Dan Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan atau ya Rabi. Nah, jadi panggilan di dalam firman Tuhan ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, sikap dari Daud berkata, iya itu aku Tuhan, ampunilah dosaku. Tetapi Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan. Nah, jadi ketika kita dipanggil nama kita itu tidak akan jelas dipanggil. Misalnya ada Arsipan, tidak. Tapi nama kita itu dipanggil melalui karakter-karakter kita. Nah, kalau karakter-karakter kita, tabiat-tabiat dosa kita sudah ditunjuk oleh firman Tuhan, jangan seperti Yudas. Ya, bukan aku ya Tuhan. Nah, jadi di dalam Tuhan memanggil kita, jangan kita menyangkal seperti Yudas. Ya, seharusnya kita mengakui dan sadar akan dosa kita. Nah, kalau kita mengakui dan kembali kepada Tuhan, nah, kita akan kembali ke tangan Gembala Agung. Lukas 15, ayat terakhir saja. Lukas 15. Ayat yang pertama. Lukas 15 ayat yang pertama. Ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, Ya. dan pergi mencari yang sesat itu Ya. sampai ia menemukannya. Nah, kalau kita mencari yang sesat biasanya dipanggil nggak namanya? Ya, apalagi ada namanya. Kalau kita, ya kemarin ada seorang yang hilang anjingnya, maaf ya anjing, dipanggil namanya, dipanggil. Ya, saya tidak sebutkan namanya, siapa tahu di sini ada namanya seperti dia. Ya, mungkin ya kalau misalnya si Blacky. Dicari, ya kalau dicari pasti memanggil namanya. Begitu juga Tuhan ketika mencari orang yang terhilang, dicari itu
Dia tidak hanya melihat saja tetapi dipanggil namanya. Nah, teruskan. Ayat yang kelima. Ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, Ya. lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan Ya. pertobatan. Nah, padahal di sini Tuhan juga memanggil orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, tapi kita lihat kalau orang Farisi ketika dipanggil, bukan menurut namanya ya, dengan karakter dia, mereka bersungut-sungut. Nah, jadi hati-hati ketika kita dikenal oleh Tuhan. Bukan secara langsung Tuhan memanggil nama kita, tetapi Tuhan membuat firman ini ya menjadi suatu peringatan bagi kita. Kalau Tuhan ingatkan dosa kita, haruslah kita berkata, iya, itulah aku Tuhan. Ya, oleh sebab itu Daud dikembalikan kepada posisinya yang semula. Tetapi siapapun yang dipanggil namanya dan dia menyangkal itu nama kita yang dipanggil, ya akan seperti Yudas dan juga orang Farisi. Bukan aku ya Tuhan. Dan mereka bersungut-sungut. Nah, alangkah baiknya kita mengenal sekarang suara gembala. Ya, kalau suara gembala itu memanggil nama kita, alangkah kita baiknya menyahut, ya Tuhan, itulah aku. Ya, kita nyanyikan lagu yang tadi saja, Gembala Pengasih. Gembala Pengasih 93. Bait pertama dan rapnya saja. Ya, saya undang Bapak Gembala ke depan. Ya, kita berdiri.
bersamanya. Haleluya. Mari kita manfaatkan perjumpaan kita dengan Tuhan untuk kita beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan Dia Allah yang sangat memperhatikan hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, cobaan-cobaan yang kita alami, masa-masa suram yang kita alami, bawalah kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara. Dia akan memberikan jawaban bagi saudara. Dia ada bersama dengan kita. Jangan dibawa lagi beban. Serahkanlah bebanmu pada Dia. Serahkan di tangan Tuhan. Dia mau menerima. Dia yang berkata, mari padaku semua yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan sentosa padamu. Artinya beban itu Dia ambil, Dia selesaikan. Pulang nanti saudara, hati saudara sudah tenang, sudah damai. Jangan ada lagi kekhawatiran. Allah adalah Allah yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Mari sekali lagi kornya kita nyanyikan, kita angkat tangan kita. Bersamamu selama selamanya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersama dengan Engkau. Kami senantiasa tinggal bersama dengan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan, berpikir bersama dengan Tuhan, berbaring bersama dengan Tuhan, supaya kami berhasil, supaya hati kami damai dan tenang, hidup kami pun terasa kuat dalam pelukan tangan Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Jangan satu di antara kami pergi dengan khawatir, bawa persoalan pergumulan. Engkau berkata, mari padaku orang yang letih lesu dan berbeban berat,
Kami bawa segala beban kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyelesaikan bagi kami. Engkau berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kami amini Engkau menyelesaikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan, kita jalankan persembahan tukas ya. Kita nyanyikan nyanyian berkat anak cucu. Ya, kas dengan baksos kalau nggak salah ya. Besar kasih Allah pada kita, berkatilah pada cucu kita di mana-mana. Semuanya isinya menjadi kaya, yang berkatkan dan mari kita cucunya pasti tidak akan bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita. Cucu kita di mana-mana. Tuhan berfirman, isinya menjadi kaya. Yang menegakkan dan mari kita bagi orang percaya. Bagi orang percaya, anak cucunya pasti tidak akan karena Allah menggenapi iman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan mengganti, membalas berlipat kali ganda. Kita menabur, pasti kita menuai. Kita doakan yang sakit, Op Romando, Sus Lydia, Jessica, Nathan, Sam, Selomita. Ya, kita pakai berdiri. Kita tutup dalam doa. Ibadah kita seperti biasa, Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, ya Minggu ibadah kembali. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam pergumulan karena sakit. Mohon jamahan Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit bisa disembuhkan. Kami berdoa, Oput Romando, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau.
Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Nathan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sam juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Selomita juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat negara-negara sedang konflik supaya para panglima, raja, perdana menteri dan semua prajurit menyadari peperangan hanya membawa kematian dan penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Susan, berkati anak mantu, cucu, usaha mereka, selamatkan dengan sempurna. Dan saudaraku, terimalah berkat, pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, ketenangan jiwa, dan juga penyertaan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang.